Pada periode 1970 sampai 80-an, frekuensi penerbangan tembus hingga 100.000 pesawat setiap tahunnya, guys. Hal itu mengakibatkan pemerintah kewalahan. Saking sibuknya, pemerintah sempat memindahkan penerbangan internasional ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi guys, untuk bepergian jarak jauh, masyarakat Indonesia tempo dulu harus menggunakan kapal laut. Sementara, nggak semua kota memiliki pelabuhan. Indonesia sempat mencatat sejarah dengan membuat sebuah pesawat terbang di tahun 1990-an. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi di Cockpit Talk. Selamat datang juga buat kamu yang baru banget nonton video aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu tahu notifikasi terupdate dari konten-konten aku. Guys, kalian tahu gak sih, di Indonesia itu pernah dibangun bandara terbesar se-Asia Tenggara. Bandara ini sekaligus menjadi bandara internasional pertama di Indonesia. Juga menjadi bandara pertama tempat diadakannya airshow pertama di Asia. Kira-kira udah ada yang tahu belum nih bandara apa yang aku maksud? Oke, kalau kalian penasaran soal bandaranya, tonton terus video aku sampai akhir ya. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kemayoran International Airport, atau yang dikenal dengan nama Bandara Kemayoran, merupakan bandar udara pertama di Indonesia. Dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan Bandar Udara Kemayoran dibangun pada tahun 1934, guys. Oleh pemerintah kolonial Belanda dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Bandar udara ini memiliki dua landasan pacu yang saling bersilangan, yaitu landasan pacu utara selatan dengan panjang 2.475 x 45 meter dan landasan pacu barat timur dengan panjang 1.850 x 30 meter, guys. Kemayoran dulu merupakan tempat yang sangat sibuk di Jakarta. Setiap harinya, bandara tersebut melayani penumpang dari dalam maupun luar negeri. Tercatat, pesawat pertama yang mendarat di Bandara Kemayoran adalah jenis D3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, yang terbang dari lapangan udara Cililitan atau yang dikenal sekarang Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, Bandara Kemayoran ini menjadi saksi guys perkembangan penerbangan sipil modern, khususnya di Indonesia. Bandara Kemayoran juga pernah membuka rute penerbangan hingga ke Australia. Pesawat-pesawat bermesin jet saat itu banyak sekali yang berdatangan ke Kemayoran guys. Seperti Grumman Albatros, Cessna, dan masih banyak lagi. Berbagai kepala negara juga pernah menginjakan kakinya di Bandara Kemayoran untuk menghadiri sejumlah acara internasional, termasuk Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Pada tahun 1973, pesawat DC-10 milik KLM yang disewa oleh Garuda Indonesia untuk mengangkut haji tercatat sebagai pesawat terbesar dan terberat yang pernah singgah di Bandara Kemayoran. Selain untuk penerbangan komersil, Bandara Kemayoran juga dimanfaatkan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1950, hingga awal 1960-an, mendaratlah sejumlah pesawat tempur di Bandara Kemayoran. Bahkan, Bandara Kemayoran sempat diabadikan dalam sebuah komik legendaris dunia, Tintin, dengan judul Penerbangan 714 ke Sydney, yang dirilis pada tahun 1968. Komik Belgia, rekaan Hergé tersebut seakan menjadi saksi bisu akan kemegahan bandara terbaik di kawasan ASEAN tersebut. More new crew? Old operator had accident yesterday. Golf Tango Fox, you are clear for takeoff. Pada periode 1970 sampai 80-an, frekuensi penerbangan tembus hingga 100.000 pesawat setiap tahunnya, guys. Hal itu mengakibatkan pemerintah kewalahan. Saking sibuknya, pemerintah sempat memindahkan penerbangan internasional ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sehingga Bandara Kemayoran hanya melayani penerbangan domestik. Bersamaan dengan itu, pemerintah mulai membangun bandara baru di Cengkareng dengan nama Bandara Soekarno-Hatta
yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1985. 3 bulan sebelum Bandara Soekarno-Hatta mulai dibuka, Bandara Kemayoran perlahan mulai ditutup. Hingga pada tanggal 31 Maret 1985, atau setelah 45 tahun beroperasi, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi untuk selama-lamanya. Alasan lain, Bandara Kemayoran ditutup adalah dikarenakan Bandara Kemayoran dianggap sudah tidak layak guys untuk beroperasi. Karena letaknya di tengah kota dan kebutuhan pembangunan wilayah Jakarta Utara yang sangat tinggi. Saat ini, Bandara Kemayoran tetap dapat dikenang melalui Jalan Benyamin Sueb dan juga Jalan HBR Motik yang dahulunya merupakan landasan pacu dari Bandara Kemayoran. Hingga saat ini juga masih berdiri sebuah menara berupa Air Traffic Control atau ATC bandara tersebut. Oke guys, itu tadi sejarah mengenai Bandara Kemayoran. Sekarang aku lanjut ke pembahasan gimana sih pertama kali penerbangan komersil ada di Indonesia. Jadi guys, untuk bepergian jarak jauh, masyarakat Indonesia tempo dulu harus menggunakan kapal laut. Sementara, nggak semua kota memiliki pelabuhan. Akibatnya, perjalanan antar pulau atau antar negara memakan waktu yang sangat lama. Nah, barulah pada tahun 1928 berdiri perusahaan maskapai komersil pertama di Indonesia, yaitu KNILM. Pada masa KNILM inilah untuk pertama kalinya ada penerbangan komersil berjadwal di Hindia Belanda. Semenjak KNILM beroperasi, rute awal yang dibuka antara lain Batavia Bandung sekali seminggu dan Batavia Surabaya setiap hari. Kemudian barulah bertahap tuh, membuka rute Batavia Palembang, Pekanbaru Medan, hingga rute internasional ke Singapura dan Australia sekali dalam seminggu. Pada periode-periode awal, pesawat penerbangan komersil yang dipakai masih jenis Fokker, seperti Fokker 7, Fokker 12, yang hanya muat sekitar 2-5 orang guys. Pesawat ini awalnya hanya digunakan untuk keperluan bisnis, khususnya mengangkut kantong-kantong surat. Namun, sejak tahun 1930-an, mulai digunakan untuk mengangkut penumpang umum, walaupun masih dalam jumlah terbatas ya. Nah, sayangnya, penerbangan komersil mengalami kevakuman selama masa kependudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Sejumlah lapangan terbang beralih fungsi sebagai tempat militer Jepang maupun republik. Namun, setelah kondisi kian stabil, pada tahun 1950-an, penerbangan komersil kembali hidup. Pemerintah Indonesia pun menasionalisasi KNILM menjadi Garuda Indonesia Airways atau GIA, dengan jalur diplomatik perusahaan. Nah, periode ini menjadi momen sekaligus momentum bangkitnya dunia penerbangan tanah air, baik militer maupun komersil. Hingga seperti sekarang guys. Pasca nasionalisasi, Garuda Indonesia Airways nggak serta-merta menjadi maskapai unggulan di Indonesia. Tahun 1950-an, penerbangan di Indonesia tuh masih didominasi oleh penerbangan asing guys. Nah, Garuda Indonesia Airways mulai menunjukkan eksistensinya sejak akhir tahun 1950-an. Yaitu setelah pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nasionalisasi tahun 1958. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberi dukungan penuh kepada Garuda Indonesia Airways dalam bentuk bantuan modal pembelian beberapa pesawat komersil. Hasilnya, hingga saat ini, Garuda menjadi maskapai penerbang paling prestisius di Indonesia. Of course, Indonesia sempat mencatat sejarah dengan membuat sebuah pesawat terbang di tahun 1990-an. Pesawat pertama buatan Indonesia adalah pesawat N250. Pembuatan pesawat ini sendiri menjadi program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi yang dipercayakan kepada PT Dirgantara Indonesia. Pada saat itu, yang menjabat sebagai Menristeknya adalah mantan Presiden B.J. Habibie.
Pesawat N250 awalnya didesain dengan kapasitas 30 penumpang, yang kemudian diganti menjadi 50 penumpang, guys. Pesawat N250 dibuat dengan spesifikasi mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE 2100C dengan jumlah 6 bilah baling-baling, guys. Pesawat buatan anak bangsa ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum 610 km per jam, guys. Dengan kecepatan ekonomisnya adalah 555 km per jam. Ketinggian jelajah pesawat N250 sendiri adalah 25.000 kaki dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Melansir laman resmi BRIN, pada 10 Agustus 1995 dilakukan penerbangan perdana pesawat N250. Penerbangan perdananya dilakukan di Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan dihadiri oleh Presiden Soeharto, Ibu Tien, Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan juga Ibu Tuti. Ketika itu, pesawat N250 dipiloti oleh Erwin Danuwinata berhasil lepas landas, guys. Hari bersejarah tersebut kemudian diabadikan sebagai Hari Teknologi Nasional. FYI ya guys, industri penerbangan di Indonesia berkembang semakin pesat sejak saat itu. Banyak negara yang mulai memesan pesawat buatan Indonesia karena memiliki desain yang multifungsi. Pesawat buatan Indonesia ini bisa digunakan untuk kebutuhan militer, komersil, dan penerbangan pribadi. Nggak hanya dari sisi desainnya aja, teknologi pada pesawat N250 ini juga sudah menggunakan teknologi yang canggih, guys. Nah, salah satu pesawat buatan dalam negeri yang diincar oleh sejumlah negara adalah si N235. Beberapa negara yang pernah memesan pesawat ini, mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, hingga Senegal. Keren banget kan guys, karya-karya anak bangsa. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau dibahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain such as Instagram dan TikTok. And don't forget to like, subscribe, dan komen yang banyak. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.